menanamkan kalau orientasi kita di bulan ini itu untuk ibadah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah dan juga selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Elvita Alifdiani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja ngomongin soal Ramadan nih. Teman-teman kan pasti ngerasa ya, Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini tentunya pasti sangat banyak perbedaannya. Di antaranya yaitu perbedaan dari mulai kegiatan yang kita tahun ini itu semakin padat dengan kegiatan tahun lalu. Dari mulai kita kuliah sudah mulai luring dan juga kita bisa bertemu dengan teman-teman gitu. Nah, pasti teman-teman mulai kebingungan gimana nih caranya agar mengatur waktu agar tetap produktif untuk menjalani di Ramadan ini. Apalagi di UAD sendiri, apalagi di program studi bimbingan dan konseling, kita itu kuliahnya tatap muka. Meskipun Ramadan kita nggak ada libur gitu. Jadinya tentunya kegiatan seperti mengerjakan tugas, terus mencari buku ataupun mengerjakan tugas kelompok itu tuh jadi lebih terasa berat karena kita seharian penuh itu menahan lapar gitu kan. Nah, untuk mengatasi itu semua, kita ada tips-tips dari pemateri nantinya yang akan membagikan tips-tips bagaimana agar kita produktif ala mahasiswa dalam Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Seperti itu. Nah, pas banget di depan saya sudah ada Mbak Yuhin. Halo Mbak Yuhin. Halo. Mbak Yuhin ini merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan dan juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja Mbak Yuhin. Mbak Yuhin dari mana nih asalnya Mbak? Asalnya dari Magelang. Oke, Magelang ya Mbak. Iya. Kalau Mbak Yuhin sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa Mbak? Kalau kesibukan yang pasti ini ya kuliah itu utama. Terus bulan puasa ini itu ditambah kesibukan organisasi di dalam kampus maupun luar kampus. Terus ada lagi kalau di desa itu sore-sore ngajar TPA. Terus kalau malam juga ada bimbingan untuk anak-anak kecil gitu di desa. Gitu sih. Tapi yang utama tetap kuliah sama organisasi. Oke, berarti Mbak Yun ini termasuk mahasiswa yang memang sangat produktif ya Mbak ya? Nah itu antara sibuk atau produktif sih. Iya. Iya siap-siap. Nah di sini ada pertanyaan nih Mbak. Jadi kita kan sangat merasakan ya perbedaan antara Ramadan tahun lalu dan juga tahun ini. Nah kira-kira dari Mbak Yuhin sendiri perbedaan tahun lalu dan juga tahun sekarang itu apa Mbak yang lebih menonjol gitu? Yang lebih menonjol itu sebenarnya ini ya vibes. Jadi suasana Ramadan 2000 setiap tahunnya itu sebenarnya berbeda. Tapi yang kerasa banget itu kan setelah pandemi. Suasananya, terus aktivitas-aktivitas Ramadannya itu berbeda dari sebelum pandemi, saat pandemi dan sekarang pasca pandemi ya. Walaupun pandeminya itu masih ada, tapi ini pasca pandemi gitu. Jadi kegiatan orang-orang juga berbeda. Jadi tahun 2021 itu vibes Ramadan itu masih sepi, khususnya di daerah rumah saya ya. Jadi orang-orang tuh nggak excited banget menyambut bulan Ramadan. Ya udah kayak setiap hari besoknya puasa, udah gitu aja, nggak ada perayaan khusus. Terus bukan ritual sih, kayak kultur budaya. Biasanya kan kalau setiap daerah ada budayanya menyambut Ramadan tuh kayak gimana. Nah 2021 itu karena COVID masih bisa dikatakan tuh sedikit merajalela dan bikin takut orang-orang, walaupun udah setahun pandemi kan. Nah itu bikin orang-orang sedikit mengurangi kegiatan di Ramadan. Masih belum boleh ke masjid dengan jumlah orang yang banyak dan lain-lain gitu. Terus kalau 2022 ini
itu udah mulai balik kayak biasanya gitu. Walaupun tetap harus prokes banget, tapi setidaknya orang-orang sudah mulai melaksanakan aktivitas Ramadan seperti sebelum pandemi. Kayak gitu, kayak udah mulai ada buka bersama tuh banyak di desa-desa. Terus anak-anak mulai main malam-malam kayak gitu tuh udah balik lagi gitu. Terus bedanya lagi nih yang vibes-nya beda tuh karena sekarang puasanya mulainya beda ya. Jadi satu Indonesia nggak bareng. Jadi apa ya, euforianya juga nggak bareng gitu, nggak sama, nggak rame banget. Ya walaupun ya itu nggak apa-apa, beda beda mulai puasa itu nggak apa-apa, tapi mempengaruhi vibes orang-orang menyambut Ramadan gitu. Nah terus untuk aktivitasnya itu tahun 2021 itu masih agak slow ya, soalnya saya juga nggak ikut aktivitas organisasi di kampus banyak gitu. Terus malah hampir 1 bulan Ramadan full itu saya nggak ke kampus sama sekali, jadi coba fokus di rumah, kegiatan di rumah. Tapi kalau Ramadan sekarang itu udah sibuk lagi gitu, bukan sibuk ya, sibuk sih, banyak tanggung jawab kayak kuliah, apalagi udah semester 6 kan, saya udah harus berlari gitu. Nah itu mempengaruhi gitu, lebih sibuk di tahun 2022 ini. Oke, baik. Ternyata Mbak Yuyun ini memang dari dulu itu anak organisasi banget gitu ya Mbak. Jadi dari mulai tahun lalu sampai tahun ini perbedaan Ramadannya itu lebih kerasa sibuk di tahun ini. Bukan kesibuk ya Mbak, tapi kita lebih bisa produktif di tahun sekarang gitu yang Ramadan kita jalani. Apalagi kita juga kuliahnya sudah luring atau berada di kampus, sudah tatap muka. Dan memang vibes Ramadan tahun lalu dengan tahun ini tuh memang benar-benar berbeda. Lebih kerasa tahun ini gitu ya Mbak. Karena kita kan sudah pasca pandemi juga. Meskipun kita juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah dari Mbak Yuyun sendiri nih, kita kan selama bulan Ramadan itu diharapkan untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, doa kita, mungkin belajar Al-Quran kita, membaca Al-Quran kita, begitu ya Mbak? Iya, betul banget. Harus sih, itu harus jadi orientasi kita saat bulan Ramadan. Harus banget meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Iya. Selain meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di bulan Ramadan, tentunya kita juga berharap untuk selalu istiqomah gitu Mbak. Jadi meningkatnya ketakwaan dan keimanan itu gak hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pun kita diharapkan tetap istiqomah melakukan hal-hal kebaikan seperti semakin meningkatnya keimanan dan juga ketakwaan kita gitu. Nah, bagaimana nih Mbak cara agar ibadah kita di bulan Ramadan ini tetap efektif di tengah kesibukan mungkin kuliah, Mbak Yuyun, organisasi dan juga kegiatan lain yang mungkin Mbak Yuyun di rumah sendiri juga terdapat kegiatan gitu ya Mbak. Dari Mbak Yuyun sendiri bagaimana? Bulan puasa ini ya khususnya, itu kita dari diri kita sendiri sih harus menanamkan kalau orientasi kita di bulan ini itu untuk ibadah gitu. Oh, iya. Walaupun sebelum Ramadan pun kita harus mendahulukan ibadah gitu. Insya Allah kalau kita dahulin akhirat kan dunianya ngikut. Iya, kalau dahulin dunia doang gimana akhiratnya gitu. Iya, bener, nah Mbak. apalagi kalau di bulan Ramadan ini orientasi semua hal yang kita lakukan itu diniatkan ibadah gitu. Bahkan kita sibuk dengan kuliah, terus kerja, atau bahkan kerjain tugas organisasi dan lain-lain, itu niatkan aja sebagai ibadah. Karena macam ibadah itu kan banyak ya, terus kita juga nggak tahu tuh ibadah yang mana yang diterima sama Allah. Jadi kita harus memperbanyak amalan-amalan, terus capaian-capaian kita, keimanan dan ketakwaan gitu. Apalagi sekarang kita itu dihadapkan dengan kita kuliah, kita ibadah, tapi di tengah wabah gitu. Gimana tuh? Jadi harus pinter banget kan itu gimana cari celahnya.
udah kita banyak tugas, dikejar-kejar deadline kan, mahasiswa biasanya deadlineer banget. Nah, itu dalam diri kita tuh harus ada motivasi dulu sebenarnya. Ini bulan Ramadan nih, banyak pahala, banyak ajang, banyak wadah kita untuk beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tergantung kita mau mengambil itu atau enggak. Gitu, mau tetap biasa aja jadi mahasiswa, jadi seorang hamba yang biasa aja setelah Ramadan, apa mau naik level. Iya, Kan iya, bener, tergantung bener kita banget. kan. Pastinya banyaknya mau naik level, Iya benar Mbak. nggak cuma stuck di situ aja. Nah, tapi kita nih dihadapkan dengan banyak beban gitu, apalagi mahasiswa yang tadi udah saya sebutkan kan, kita organisasi ini itu harusnya kita punya satu pemikiran, bukan pemikiran, mindset Mindset ya. mindset yang kita harus tertib setiap hari ibadah, tapi kita juga harus kuliah, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah, itu gimana tuh caranya? Yang pertama tuh sebenarnya tentuin dulu waktu belajar kita yang efektif menurut kita. Jadi setiap orang tuh kan punya waktu efektifnya masing-masing. Misalnya nih, saya biasanya tuh belajar habis subuh, habis asar, sama habis isya. Itu adalah waktu efektif saya untuk belajar. Jadi di waktu-waktu itulah saya memanfaatkan kesempatan saya untuk mengejar dunia nih istilahnya, ngejar capaian-capaian saya. Misalnya aku mau ngerjain ini, deadline ini. Nah, itu saya kerjakan di waktu itu, kecuali waktu kuliah. Kalau kuliah kan kita nggak bisa nentuin ya. Kita harus masuk kuliah semau kita kan nggak bisa. Jadi waktu belajarnya itu. Nah, dari situ kita juga udah bisa ngira-ngira nih waktu mana aja yang bisa kita selingi ibadah tambahan. Kalau ibadah wajib dong. Jadi yang 5 itu sholat dan puasa wajibnya nggak bisa di otak-atik. Udah itu udah harus gitu, keadaan apapun kamu harus kayak gitu. Nah, belajar ini harus di time management yang bagus. Kayak tadi misalnya milih waktu belajar yang menurut pribadi itu efektif banget kan. Kan Iya, setiap iya. orang beda tuh. Nah, setelah itu baru kita bukan baru sih, ibadah kita sebenarnya harus ada di setiap kegiatan kita. Jadi kegiatan kita yang menyesuaikan ibadah kita, bukan ibadah kita yang menyesuaikan kegiatan kita. Jadi kalau iya, kita iya. sibuk nggak ibadah, itu Iya, enggak iya, kan. iya, Jadi iya, Mbak. kita sesibuk apapun harus ibadah kayak gitu. Mau orang tuh mau seluang apapun, tapi kalau dia itu orientasinya, mindsetnya nggak untuk ibadah, nggak akan ibadah. Tapi kalau orang-orang yang dia udah orientasinya ke atas terus, jadi dia istilahnya iman takwanya tuh udah level up gitu. Iya. Dia bakal sesibuk apapun, sesusah dia apapun tuh dia bakal ingat, aku harus ibadah, aku harus ngomong nih, saya harus surat sama Allah, aku harus minta karena aku butuh gitu, bukan karena kewajiban aja. Kewajiban itu ya emang kita wajib beribadah, kita sholat itu wajib, kita puasa itu wajib, tapi bisa dicoba untuk tanamkan kalau ibadah itu kita butuh. Kan Allah memerintahkan kita untuk sholat, yaitu Allah tuh sebenarnya ya kamu sholat ya udah kita yang dapat hukuman kan, tapi cobalah tanamkan bahwa aku butuh Allah gitu. Gimana sih caranya aku minta sama Allah, aku curhat sama Allah, gimana caranya? Ya ibadah itu kan banyak. Nah, sholat, aku mau ngomong sama Allah, mau minta sama Allah, tapi kalau nggak ibadah, gimana? Kita juga kuliah juga pasti punya capaian kan, punya target, kita punya hajat lah. Kita mintanya ke siapa? Orang tua kita nggak bisa ngabulin dong. Iya. Kita yang bisa ngabulin itu cuma Allah dengan usaha kita. Iya benar. Gitu. Jadi selingilah ibadah kita, bukan diselingi. Masukkanlah ibadah di setiap kegiatan kita, dimulai dari niat. Jadi misalnya Alvita datang ke sini nih mau jadi moderator, niatin aja ibadah. Oh, iya. Nanti itu bakal nanti
insya Allah pahalanya ada, kan nggak tahu nih yang dapat pahala yang mana, Iya, yang diterima benar-benar. mana gitu. Jadi harus pinter-pinter kita sebutuh apa sih kita sama Allah gitu. Iya. Kalau kita udah merasa udah ketergantungan sama Allah banget, pasti nggak bakal berani untuk gak ibadah. Ini Iya, sesibuk benar, Mbak. apapun itu. Tapi kalau kita udah emang nggak butuh, kayak misal orang-orang yang orientasinya dunia banget nih, suksesnya dia tuh sukses dunia, bukan sukses akhirat. Nah jadi dia bakal ya udah nggak mau dia selapang apapun, ya udah dia kerja terus, tapi dia nggak tahu kalau di situ di dalam kesuksesannya dia tuh ada campur tangan Allah. Nah nanti bisa berakibat sama apa ya namanya, kerjaan atau rezekinya yang dia dapat itu gak berkah, misal kayak gitu. Terus ada lagi nih tipsnya biar kita ibadah kita makin efektif. Jangan nunda-nunda pekerjaan. Oh iya, bener banget itu. Bener banget kan, kita tuh habis kuliah nih, kuliah jam 7 selesai jam 9, kuliah lagi jam 2. Oh, Mbak. Itu ada tugas nggak langsung dikerjain, rebahan dulu kita biasanya, ya kan? Sering kayak gitu ya, Mbak? Rebahannya mending maksudnya sambil baca buku atau apa, scroll TikTok, main Instagram. Nah itu. Udah penyakit mahasiswa banget kan? Mahasiswa banget itu. Bukan mahasiswa malah, tapi semua orang kayaknya. Semua kalangan kalangan. manusia mungkin ya, Mbak ya. Sampai yang lansia aja sekarang tuh udah main TikTok gitu. Iya. TikTok, Instagram, YouTube tuh. Apa mending ya kalau konten yang dilihat itu bisa dapetin Ada masukin edukasinya gitu nah, ya. insight gitu buat kita. Kalau enggak itu wasting time banget kan. Itu waktu yang kita pakai tuh apa ya, waktu yang berjalan tuh pasif gitu. Kita harusnya bisa melakukan sesuatu yang baik, berpahala bahkan, tapi kita nggak ngapa-ngapain di situ, cuma scroll TikTok, mana lihat kontennya yang gitu-gitu gitu. Dan bisa dibilang sia-sia ya, Mbak, waktunya. sia-sia Bukan banget. hanya pasif gitu ya. Wah, sia-sia banget, kayak sayang gitu loh. Iya. Mau kita harusnya ada pahala nih, tapi Iya. kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Emang kalau bulan Ramadan itu ajang berlomba gitu ya. Berlomba buat ayo banyak-banyakan pahala, banyak-banyakan mendekat sama Gusti Allah kayak gitu ya, Mbak. Betul banget, kayak ibadah tuh jangan yang wajib aja gitu. Iya, benar. Sunnah, misalnya kita habis sholat tuh tadarus lah, kita harus punya target nih, tadarus nih. Masa kita nggak mau hatam bulan ini, bulan Ramadan ini minimal 2 kali lah, sekali gitu. Masa ya enggak, kalau misalnya nggak dari awal pun bisa nih kita ngelanjutin tadarus kita yang sebelum bulan Ramadan. Iya, Yang penting hatam gitu. Gitu makanya. Nah, orang-orang Jepang itu kan terkenal pinter, intelektualnya bagus, terus mereka rajin kutu buku bahkan. Karena mereka menganggap kalau menunda sesuatu, mereka tuh kan caksek gitu ya bahasanya, gesit mengerjakan apapun. Satset gitu ya bahasanya satset banget sekarang. gitulah. Satset banget gitu ya. Nah, terus apa namanya? Mereka tuh kalau nunda sesuatu, mereka berpikir bahwa itu bakal akan nambah pekerjaan lagi. Tapi iya gak? Dipikir iya kan? Iya, benar, Mbak. Iya kan? Kita harusnya udah bisa nanya ini, tapi ditunda. Ntar dapat lagi kerjaan yang lain, nambah waktu lagi untuk mengerjakan. Itu malah bisa bikin kita bosen, terus Iya. kita nggak tahu mau ngerjain yang mana dulu kan, saking orang, banyaknya. dan kan? orang Indonesia tuh rata-rata seperti itu semua, Mbak, mayoritas tuh. Iya benar. Sering menunda pekerjaan. Bahkan diri kita sendiri ya, nggak memungkiri kita juga manusia Iya, gitu. sering. Maunya nanti dulu leha dulu lah, aduh capek abis, apalagi abis sahur tuh setan tuh kayaknya, duh dikipasin Tidur gitu. tidur Kan. gitu kan, jadi bikin males gitu. Dan mahasiswa itu rata-rata ketika habis mengerjakan sesuatu yang mereka rasa itu besar atau mereka rasa itu mereka mengeluarkan effort yang lebih gitu, dia itu lebih sering kayak melakukan self reward gitu loh, Mbak. Nah. Dan itu orang Indonesia tuh menurut saya salahnya sering melakukan self reward padahal effortnya belum banyak gitu. Terus kadang self rewardnya tuh berlebihan gitu. Iya, iya, Kita benar. kerjain tugas satu nih, nggak mepet deadline. Kita self rewardnya seharian nggak ngapa-ngapain Iya, self reward. Itu kan wasting time banget itu, sia-sia banget itu. Atau mungkin menghabiskan atau menghamburkan uang-uangnya dengan belanja lah atau jajan gitu. Healing lah tuh Iya. bahasanya sekarang. Atau biasanya itu gini, Mbak, biasanya kan kita anak organisasi tuh misal ada eventnya gede banget gitu. Udah selesai event, kita ngerasa kita capek banget itu,
Nah, habis itu kita melakukan self reward, dan self rewardnya itu benar-benar menghabiskan uang saku kita gitu. Misal selama sebulan, oh dengan self reward 1 kali aja bisa menghabiskan uang saku kita. Jadi healing pulang-pulang Hilang. pusing gitu. Healing hilang gitu. Healing hilang ya Mbak. Pusing. Pulangnya, iya. Seperti itu ya Mbak. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah itu tergantung niat kita. Jadi misal semua ibadah kita itu tergantung dengan niat kita. Misal kita melakukan apapun itu kalau nggak ada niat beribadah berarti itu nggak terhitung ibadah gitu ya Mbak ya. Mungkin itu hitungannya apa ya, Allah yang tahu gitu loh. Yang Iya. penting kalau kita niat ya insya Allah akan membalas dengan apa yang setimpal kita jalankan kayak gitu. Iya kan, misal sholat ya Mbak, kalau kita cuma sholat aja nggak tahu ini sholat apa ya, misal kita sholat subuh tapi nggak tahu ini niat sholat subuh, niat buat sholat subuh gitu. Nah kan kalau kita nggak niat berarti kan kita nggak tahu, kita jadi sholat kita kan jadi nggak berpahala gitu kan ya Mbak. Iya, jadi kita ya udah cuma sholat doang, nggak ada Iya, sholat. nggak ada isinya kopong gitu loh. Jadi emang niat itu sangatlah penting ya teman-teman, harus dicatat, nilai itu sangat penting dan berpengaruh dengan nilai ibadah kita, seperti itu. Untuk selanjutnya ini Mbak ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih, tips buat Ramadannya biar lebih produktif dan bagaimana caranya menjaga keproduktifan Ramadan itu bagaimana gitu. Setelah Ramadan itu agar kita lebih produktif, agar kita nggak produktifnya selama Ramadan aja gitu. Dari Mbak Yuyun gimana nih? Sebenarnya tips-tips ini tuh banyak gitu ya yang nyampein. Teorinya tuh sebenarnya orang-orang udah pada tahu. Kita harus ini, kita harus ini. Itu sebenarnya teori-teori itu tuh orang-orang udah paham gitu. Tinggal niat, motivasi sama dorongan aja. Itu yang kadang orang nggak punya gitu. Dia tuh sebenarnya udah tahu nih di otak kalau produktif harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi dia nggak ngerjain, nggak ada niat, nggak ada motivasi. Ya nggak bisa kan sebenarnya. Nah apalagi Ramadan ini tuh ajang kita berlomba-lomba buat kebaikan itu. Terus Ramadan itu juga mengajarkan kita gimana sih jadi manusia yang punya empati, simpati, ngerasain kan tujuannya puasa kan salah satunya biar ngerasain tuh gimana orang-orang yang nggak bisa makan, terus nggak bisa tidak berkecukupan menjalani hidup biasa di hari-harinya. Nah harusnya itu meningkatkan jiwa sosial kita, rasa peka, peduli sama sekitar itu harusnya bisa tuh. Nah berkegiatan sosial itu juga bisa jadi tips produktif. Tapi itu mungkin terlalu rigid ya. Tapi kalau yang umum nih tipsnya itu adalah ini dari saya ya. Jadi ini tips ala Yuhyin gitu. Nanti tips ala orang lain tuh bisa beda lagi, tergantung nanti siapa ya mau nerapin yang mana. Kalau dari aku, habis subuh dilarang untuk tidur. Kan? Dan itu yang paling susah Mbak. Iya, susah banget kan. Apalagi anak kos, bener-bener rata-rata aku amatin nih ya Mbak, setiap habis subuh hampir nggak ada yang melek gitu Mbak, nggak ada yang rata-rata tuh tidur semua, karena itu memang bener-bener berat gitu loh Mbak. Habis subuh gitu tuh kayak mata itu bener-bener berat buat kita melek gitu loh Mbak. Setan itu. Kalau aku mendefinisikan itu adalah godaan setan, walaupun setan dikunci kan ya, tapi godaannya kerasa juga ya. Iya. Dilarang untuk tidur. Jadi aku biasanya menarget kalau puasa itu maksimal jam 10 lah, kalau nggak ada kegiatan, kalau nggak ada tugas deadline, jam 10 lah itu udah tidur. Soalnya harus bangun pagi kan, apalagi yang perempuan nih biasanya disuruh bangun pagi sama ibu buat masak. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada acara yang penting banget, nggak ada kegiatan yang mendesak harus bangun pagi, harus melek sampai malam, itu mending dihindari aja. Soalnya berpengaruh dengan kita besoknya gimana. Nah besok itu tergantung kita semangat atau enggaknya kita besok, itu tergantung gimana kita kemarin kan. Iya. Apalagi tidur itu. Nah tidur itu menurutku pengaruh banget gitu. Kalau tidur malam terus ntar bangunnya kesiangan, nggak bantuin ibu, nggak sahur, bahkan kadang kelewat ya saat subuh tadi tuh,
itu apa ya, sangat 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 disayangkan. Iya. Bukan sunnah lagi yang ditinggalin, wajib. Tapi udah kewajiban sama sholat subuh aja ditinggalin gitu. Nah itu Mungkin sebagian itu memang sangat berat gitu loh Mbak. Kalau misal ketika kita udah sahur kan sunahnya sahur kan juga mengakhirkan waktu sahur gitu kan Mbak. Nanti udah sahurnya udah mepet, terus nanti langsung sholat subuh. Ketika udah selesai sholat subuh, itu tuh beban atau tanggungan yang kita tuh udah berkurang gitu Mbak, udah hilang. Nah, ketika beban tanggungan sholat subuhnya itu udah hilang, kemungkinan untuk tidur itu jadi besar gitu loh Mbak. Godaannya tuh di situ, karena kita nanti mungkin aku matkul masih jam 8.45, aku mau tidur dulu habis subuh. Nanti udah jam 8 baru bangun, jam 8 baru mandi, udah sampai kampus jam 4 ternyata dosennya udah datang. Nah, kan gitu kan. itu sebenarnya salah satunya adalah kita tuh nggak punya budaya disiplin. Ya benar. Iya kan? Iya benar. Contoh orang Jepang tadi tuh. Iya. Itu kita nggak punya budaya disiplin, apa-apa telat satu telat semua. Iya. Kayak gitu, makanya penting bagi kita apalagi mahasiswa ini mempunyai budaya manajemen waktu yang baik gitu. Karena ya bermulai dari tidur tadi aja itu dampaknya besar sekali gitu. Besar Ada banyak banget ya, kegiatan yang terlewat karena kita tidur gitu. Padahal kan pagi itu emang suasana produktif gitu, kita bisa buat mungkin kalau yang di rumah bantu-bantu masak, atau kalau bulan Ramadan kan kita nggak masak ya, kita bisa bersih-bersih rumah, atau mungkin kita bisa buat olahraga gitu. Dan itu tuh kegiatan yang memang sulit banget gitu loh Mbak buat sekarang, apalagi emang kalau sasarannya buat anak-anak kos yang notabene nggak dipantau oleh kedua orang tua, kita sendiri yang harus mengatur. Itu memang untuk mengatur ritme untuk tidak tidur di saat pagi hari itu memang benar-benar susah Mbak. Makanya itu tadi tantangan kita ya Mbak, tantangan kita sebagai anak kos atau mungkin mahasiswa UAD dan khususnya prodi bimbingan dan konseling, mahasiswa-mahasiswa berbimbingan konseling, itu memang benar-benar kegiatan tidur di pagi hari itu harus benar-benar dihilangin gitu ya Mbak. Nah balik lagi itu niat kita mau nggak merubah budaya kita yang jelek itu tadi. Gimana caranya gitu kan, kalau kita nggak merubah itu siapa lagi yang mau merubah? Toh itu nanti dampaknya untuk kita sendiri, negatif atau positifnya kan itu balik ke kita sendiri gitu. Nah terus kadang orang juga menjadikan alasan puasa itu tidur tadi itu pas puasa adalah ibadah. Tadi sebenarnya ibadah selain tidur banyak gitu. Bener. Nah jadi pintar-pintar diri sendiri, jadi sebenarnya produktif atau tidak, efektif atau tidak, mau punya banyak pahala atau enggak tergantung orangnya. Mau gimana kan, dia mau tetap gitu-gitu aja ya monggo gitu. Terus mau level up tadi itu ya juga kayak gitu. Karena di bulan suci Ramadan ini memang benar-benar ajang untuk berlomba-lomba kita. Sampai mana sih kita ketakwaan sama Allah itu sudah sampai mana gitu. Jangan sampai kita tuh juga ketinggalan sama teman-teman yang lain. Kita harus tetap berlomba-lomba gitu. Dari Mbak Yuhin mungkin ada tips-tips atau sunah-sunah di dalam bulan puasa gitu. Ini lebih ke apa ya, penguatan ibadah sunnah aja sih kalau aku. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya ibadah sunnah tuh apa aja gitu selama bulan Ramadan. Bahkan sebelum bulan Ramadan itu bisa diterapkan, misalnya kayak salat duha itu kan dua rakaat aja gitu. Itu udah bisa apa ya, menunjang ibadah kita, nambahin pahala gitu. Terus kalau kita punya hajat atau apa, tambahin lagi tuh mohonnya sama Allah di situ. Allah kan suka juga kan hambanya yang mohon gitu. Apalagi diiringi kita kerja keras, pasti nanti dapat kayak gitu. Terus kita juga misal target nih bulan puasa tahun kemarin aku nggak murojaah atau nggak nambah hafalan. Bulan puasa hari ini tahun ini kita harus nambah hafalannya minimal 2 atau 3 surat panjang, misalnya Al-Qalam atau Al-Baqarah misal. Nah kayak gitu keren banget itu. Kan bisa jadi apa ya, pencapaian yang luar biasa gitu bagi teman-teman yang misalnya belum pernah hafalan, belum terbiasa hafalan. Kan itu
semoga bisa jadi kultur baik juga ya. Iya benar banget, Gitu. Mbak. Terus jangan lupa juga buat zikir, terus istighfar, menahan untuk tidak gibah. Gibah itu benar-benar. Apalagi cewek ya kan, cewek. Mbak. Dan bukber adalah momentum untuk gibah. Gibah. Nah, itu Fenomena bukber ini ya Mbak, Fenomena marak banget ini di kalangan nggak cuma mahasiswa aja sih Mbak. Kalau bukber itu lebih ke manusia ya Mbak, umum semuanya, dari mulai orang tua, orang dewasa, anak kecil, anak SD itu udah ngelaksanain bukber gitu loh. Jadi bukber ini sebenarnya tuh antara ada positif negatifnya ya. Positifnya silaturahmi, kalau negatifnya itu nanti kelewat salat taraweh. Iya bener. Terus nggak tadarus, terus gibah itu tadi. Iya gibah itu tadi ya Mbak. Gitu. Terus olahraga nih, balik tips biar produktif, olahraga. Karena jangan jadikan puasa jadi nggak olahraga, karena badan kita yang kalau nggak olahraga tuh ntar pasti kerasa bedanya gitu. Badan kita kalau tidur terus pasti lesu, Capek gitu Mbak. padahal kita nggak mau apain, Iya, badannya bener. pegel-pegel gitu. Iya, Gantilah dengan olahraga. Iya. Gitu. Ya mungkin kalau tips-tips dari Mbak Yuyun tadi, ketika kita sholat duha ya Mbak, salah satunya itu sholat duha. Kita mengambil waktunya itu, misal nanti kita ada kuliah pagi jam 8.45, kita bisa lah setelah mandi kita ngelaksanain sholat 2 rakaat, enggaknya cuma 2 rakaat, nggak usah 4, nggak usah 6, 2 aja ya Mbak, 2 itu udah bagus banget pokoknya mah. Untuk awalan tuh udah bagus banget, Awalnya udah udah bagus pencapaian. banget. Kan secara otomatis kan ketika setelah mandi kan mereka pasti wudhu kan Mbak, dan wudhu kan udah keadaan suci, nah tinggal maksain aja tuh, maksain bawa, mungkin yang cowok langsung jeber sajadah gitu, langsung sholat, bagi yang cewek tuh langsung pakai mukena 2 rakaat udah gitu ya Mbak ya. Nah, 2 rakaat juga gak lama gitu, jadi bisa lah dilaksanain. Oke. Tipsnya intinya 2 itu sih, jangan tidur, olahraga, sama satu lagi manajemen waktu yang baik. Iya. Wah, teman-teman, kita lihat pemateri kita Mbak Yuyun ini memang sangat mantap sekali tips-tipsnya ya Mbak. Dari mulai kita harus produktif itu dengan cara yang pertama. Yang pertama kita harus bisa memanage waktu. Itu. Yang kedua, kita harus bisa, mungkin kalau produktif di tengah kuliah, kita harus bisa cara belajar kita itu yang efektif, bagaimana kita juga harus mengetahui seperti itu. Nah yang selanjutnya, kita nggak boleh tidur pagi, itu pokoknya yang paling bener-bener ini ngena banget di kita, itu nggak boleh tidur pagi. Itu bener-bener suatu nasihat yang bener-bener mantep gitu ya Mbak. Jangan tidur. Iya, Jangan tidur pagi-pagi. Pokoknya pagi nggak boleh tidur agar kita tetap produktif gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita nggak boleh menunda-nunda pekerjaan. Dan tidak boleh menjadikan Ramadan ini alasan untuk kita tetap malas-malas gitu. Meskipun kita menahan lapar nih dari pagi sampai sore sampai maghrib, kita nggak makan, kita nggak minum, tentunya nggak seperti hal biasa, nggak seperti hari-hari biasanya. Tentunya energi kita pasti berkurang, tapi tidak menjadikan itu alasan untuk kita tidak produktif seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kesan dari Mbak Yuyun tadi itu juga ada. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu tergantung dari niat kita. Ketika kita meniatkan itu beribadah, ketika kita melakukan sesuatu berniatkan ibadah, insya Allah itu pasti barokah dan juga intinya berpahala lah. Menjadikan itu tuh sebuah ibadah dengan hanya niat saja, seperti itu. Ya mungkin dari Mbak Yuyun ada tambahan lagi atau bagaimana Mbak? Ini aja ya teman-teman, pokoknya intinya itu sih, jangan tidur habis Subuh. Itu emang bener-bener keren sih Mbak. jangan tidur habis subuh, dan biasakan ayolah bangun gitu, bergerak gitu. Kita harus produktif. Nah, kita harus olahraga produktif. lah atau bagaimana? Ya gitu, biar kita Ramadannya tuh gak sia-sia gitu loh, walaupun 1 bulan loh, ini cuma 1 bulan Iya, gitu. cuma 1 bulan, nggak boleh sia-sia. Pokoknya kita harus benar-benar memaksimalkan waktu yang ada, yang hanya cuma 1 bulan. Tapi meskipun 1 bulan aja, kita nggak semena-mena habis Ramadan terus kita mau malas-malas atau leha-leha setelah Ramadan,
Semoga kita tetap istiqomah menjalankan apa yang udah kita rangkai baik-baik di Ramadan ini kayak Iya, gitu ya, betul Mbak. banget. Oke, dari teman-teman mungkin itu saja pemaparan dari Mbak Yuhin. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kami, dan juga Mbak Yuhin, terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua wejangan-wejangan ya, Mbak, wejangan Ramadan lah intinya gitu. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.